Kali ini kita akan membahas kisah lanjutan dari serial B-Fighter yaitu B-Fighter Kabuto. Di mana serial B-Fighter sudah saya buatkan videonya sekitar setahun yang lalu sejak video ini diupload dan silahkan ditonton untuk keseruannya. Video ini saya buat atas voting beberapa waktu lalu. Berikut alur ceritanya. Lima tahun setelah kehancuran Jamahal, dunia akhirnya kembali damai. Organisasi Earth Academia telah berevolusi menjadi Cosmo Academia, sebuah lembaga penelitian ilmiah dan militer yang bertujuan untuk mempersiapkan umat manusia menghadapi ancaman luar biasa yang mungkin datang kembali. Di tengah misi eksplorasi bawah laut, kapal selam milik Cosmo Academia menemukan sebuah retakan misterius di dasar laut. Dari sana, bangkitlah sebuah benteng raksasa kuno yang bisa terbang. Markas dari klan Melzard, suku purba yang telah tidur selama ribuan tahun dan kini bangkit kembali untuk menghancurkan umat manusia. Hal ini diperhatikan oleh pegawai cantik yang bernama Ran Ayukawa. Mereka pun melapor ke pusat penelitian akan hal itu. Disinilah Takuyaka Ai, sang Blue Beat dari seri sebelumnya, kini bekerja bersama Guru Sage. Walaupun gaji di bawah UMR, mereka tidak berdemo dan tetap berdedikasi dalam menciptakan generasi baru dari senjata tempur biologis yaitu Neo Insect Armor. Di sana juga ada seorang peneliti muda bernama Kengo Tachibana. Di saat genting ini, Guru Sage telah menyiapkan 3 Command Voyager, alat khusus yang bisa menghubungkan manusia dengan Neo Insect Armor. Sebagai penerus B-Fighter, 2 pengguna pertama telah ditentukan. Di mana Kengo Tachibana, penyelidik lingkungan yang serius dan berdisiplin tinggi akan menjadi B-Fighter Kuagar. Sementara Ran Ayukawa yang kita sebut saja Ayu akan menjadi B-Fighter Tentou. Namun pengguna ketiga belum ditemukan. Berpindah ke sebuah komunitas sekte sesat, di mana pemimpin mereka bernama Mader Melzard untuk memerintahkan 2 anak tertuanya, Raija dan Dezel, untuk memulai serangan. Raija memimpin dengan mengerahkan monster raksasa pertamanya, seperti sejenis ulat raksasa. Penyerangan pun dimulai, kelompok ini memulai invasinya ke seluruh penjuru kota. Seorang remaja yang sedang bernama Kouhei Toba sedang berjalan bersama adik perempuannya bernama Yui. Karena ia adalah seorang atlet olahraga, ia tak terima melihat monster itu ngamuk di kota dan hendak mencoba mengalahkannya. Tak lama Ayu dan Kengo pun datang untuk menyelamatkannya. Sementara Mader Melzard juga bersiap tengah menciptakan makhluk baru Elebamot. Elebamot pun turun ke dataran bumi dan menghadapi Ayu, Kengo beserta Kouhei. Monster itu membekukan semua makhluk di sana termasuk Yui adiknya Kouhei. Ia pun panik ketika melihat adiknya menjadi korban dari sang monster. Ayu dan Kengo ingin berubah namun tidak bisa karena 1 personil lagi belum ada. Kouhei pun murka dan menyerang sang monster seperti Takia Genji dari susuran. Namun sudah pasti ia kalah. Tak lama Raija dan Dezel pun datang dan memperburuk situasi si Kouhei. Melihat perjuangan Kouhei, Sage Guru meminta agar ia yang menggunakan Neo Insect Armor terakhir. Tiba-tiba, Command Voyager ketiga terbang keluar dari jendela, seolah mencari pemilik sejatinya. Ran dan Kengo mengejarnya, dan mereka sampai ke depan Kouhei yang sudah babak belur. Ayu dan Kengo pun menceritakan kalau itu adalah armor untuk berubah jadi B-Fighter Kabuto dan mencapatkan kekuatan super. Karena sudah terkumpul 3 kesatria pengguna armor, mereka pun berubah untuk pertama kalinya. Tepat saat situasi menjadi genting, Command Voyager itu masuk ke tangan Kouhei, dan terpilihlah ia sebagai B-Fighter Kabuto, sang pewaris armor kumbang badak Jepang. Ayu berubah menjadi B-Fighter Tentou. Kengo berubah menjadi B-Fighter Kuaga, dan Kouhei berubah menjadi B-Fighter Kabuto. Meski awalnya meragukan, Kengo dan Ran segera membimbing Kouhei untuk bertempur melawan monster pertamanya. Setelah berubah, kekuatan monster Elebamot tidak ada apa-apanya di depan mereka. Pertempuran 3 lawan 1 dapat dimenangkan dengan mudah oleh kelompok B-Fighter. Para B-Fighter ini juga memanggil kendaraan, PCX, NMAX dan Aerox kreditannya untuk sedikit gaya dalam mengalahkan si Elebamot. Dengan menggunakan kendaraan tersebut, mereka pun mengalahkan monster Elebamot. Kekalahan Elebamot membuat semua yang membeku di kota kembali menjadi normal. Monster raksasa pun hilang, dan Mader Melzard pun mundur. Dari kejauhan terlihat Takuya telah mempercayakan armor itu pada mereka bertiga untuk menjadi garda terdepan melindungi bumi dari kebangkitan Melzard. Setelah kekalahan itu, Melzard membangkitkan monster baru yang akan merusuh di kota nanti. Berpindah ke sekolahnya Kouhei yang sedang mempelajari ilmu kearmoran.
Setelah jam istirahat, ia menceritakan pada adiknya Yui kalau ia bagian dari pahlawan super. Namun adiknya tidak percaya selama ketidakbenaran masih bertebaran di muka bumi ini. Tak lama di depan mereka lewatlah seorang guru ganteng yang dikejar-kejar oleh siswa cewek. Yui mengatakan kalau guru baru itu sangat populer karena ketampanannya mengalahkan Ariel Noah. Namun Kohei sedikit cemburu dan pergi. Singkat cerita, siang harinya ketiga pahlawan itu sedang meeting dengan sang pimpinan Cosmo Academica yang bernama Profesor Masaru. Tak lama Ayu menerima pesan dari komputer jadulnya yang mengatakan kalau sejumlah siswi menghilang di sekolah tempat Kohei menuntut ilmu. Berpindah ke Yui yang memberikan lukisan jelek pada seorang anak bernama Samsul. Ia adalah adik dari temannya. Samsul ingin memberikan hadiah itu pada kakaknya yang merupakan temannya Yui juga meskipun sesampainya di sekolah tempat itu kosong. Kohei yang sedang di jalan menelpon keberadaan adiknya yang ternyata juga belum pulang. Karena panik, Kohei dan kawan-kawan mencoba mencarinya. Sementara di sisi Yui sendiri berkeliling sekolah untuk mencari Samsul yang tadi berlari. Di sana ia melihat Pak Guru ganteng dan mencoba mengikutinya. Pak Guru itu masuk ke sebuah ruangan dan membuat pengalihan suara dengan mainan-mainan yang ada. Lalu ia menuju pintu rahasia. Yui yang penasaran memasuki ruangan itu. Di ujung ruangan gelap, ia melihat teman-temannya telah disandra dalam sebuah bulatan hijau yang ternyata adalah ulah si Pak Guru ganteng. Tiba-tiba Pak Guru itu berubah menjadi monster teripang yang ternyata adalah anak buahnya Mother Melzar. Kohei yang sampai di sekolah hanya melihat lukisan jelek tadi tercecer di depan pintu rahasia. Kohei dan kawan-kawannya mencoba memasuki ruangan itu dan bertemulah dengan monster teripang. Ternyata monster itu tak sendiri, ada satu monster lain bersama Dazel. Monster itu dengan cepat menyandra Ayu yang akan ia korbankan bersama gadis-gadis lain. Kohei dengan cepat menyelamatkan Ayu dan ia pun berubah. Disusul Ayu dan Kenggo yang juga berubah. Pertempuran pun terjadi dalam ruangan suram itu. Ternyata monster teripang bukan apa-apa bagi Kohei. Kohei pun mengalahkannya dengan mudah. Namun monster itu kembali menghisap energi daripada gadis yang dikurung dan seketika kekuatannya bertambah hingga menjadi raksasa. Sementara para B-Fighter mengevakuasi para gadis keluar ruangan. Monster teripang yang menjadi raksasa mulai memamerkan kekuatannya dengan menghancurkan kota dengan bom anehnya. Para B-Fighter tidak tinggal diam dan melakukan perlawanan meski mereka dihalangi dua monster lain. Tak lama AI dari komputernya Ayu memberitahukan kalau kelemahan sang monster ada pada titik tengah kepalanya. Dengan cepat Profesor Masaru menginformasikan hal itu pada B-Fighter yang sedang bertarung. Para B-Fighter pun berusaha menghentikan monster agar bisa menembak titik tengah yang dimaksud. Kohei pun berhasil menembak sang monster hingga monster itu kembali menjadi kecil. Lalu ketiga B-Fighter ini pun menghabisi sang monster dengan sekali tembakan. Setelah bertempur, para gadis kembali sadar dan Samsul bertemu dengan kakaknya. Di sana Yui mulai percaya kalau kakaknya memang bagian dari pahlawan armor serangga. Esok harinya, diperlihatkan Ayu sedang menjoki seorang anak gadis yang sedang bermain game. Karena sangat ahli, ia selalu menang dan anak yang kita sebut saja putri itu juga senang joki tanpa membayar. Sementara di Cosmo Academia, Masaru memperkenalkan Kohei dan Kenggo pada kendaraan super yang nantinya akan mereka tunggangi. Namun kendaraan itu masih dalam tahap pengembangan. Tak lama Yui datang dan membawa oleh-oleh buat para superhero ini. Sementara di markas Melzar, sang pimpinan membuat satu lagi monster baru untuk mengalahkan para superhero. Di sana kita diperkenalkan 4 anak buah kesayangannya yaitu Dazel si monster dinosaurus, Miola si monster serangga hijau, Dipsy Fisherman Dazel, dan Roxel Cumberland Dort. Berpindah kembali ke Ayu yang sedang main game, tak lama gempa bumi pun datang dan membuat seluruh isi rental PS itu pun panik. Gempa bumi sangat kuat sehingga membuat keadaan di kota menjadi seperti cendol. Ayu yang juga panik mencurigai ini ulah Melzar. Ia berlari dan meninggalkan putri sendirian. Ia pun menelpon kantor untuk mencari tahu masalahnya. Sementara Kenggo dan Kohei juga sampai di kota dan melihat sejenis monster naga berkepala 3 tengah mengamuk. Mereka pun berubah dan bertempur. Raija membantu sang monster untuk mengalahkan para superhero dengan ledakan-ledakannya. Di sana Kenggo juga melihat putri dan menolongnya. Dengan sekali tembakan dari Kenggo, membuat para monster itu mundur. Setelah kejadian itu, putri pun dirawat di rumah sakit. Ayu pun merasa bersalah karena meninggalkannya. Tak lama putri pun bangun dan memaafkan ulah si Ayu karena Ayu juga bersedia menjokikan akunnya. Tak lama Masaru ditelepon oleh kantor yang mengatakan kalau komputer di laboratoriumnya tiba-tiba hancur. Mereka pun menuju markas dan meninggalkan si putri lagi.
Ayu menanyakan hal itu pada ChatGPT dan mengatakan kalau semua ulah melezat. Masaru menyadari kalau ini akan mengganggu proses penyempurnaan kendaraan mereka. Jadi Kenggo dan Kohei berubah sekali lagi untuk menghentikan melezat. Sementara Ayu akan memprogram kendaraan. Ayu dengan tenang terus membuat coding dari ChatGPT untuk memprogram kendaraan. Hingga akhirnya programnya jadi, dan ia memberikan kunci kendaraan yang seperti batu batako. Ayu pun berubah dan para B-Fighter ini pun mulai mengendarai mesin canggih itu. Ayu mendapatkan pesawat yang bernama Stealth Giro, Kenggo mendapat tank bernama Kuaga, dan Kohei mendapat tank bernama Kabutron. Bersama mereka menuju pertengahan kota untuk menghancurkan sang monster sembari menguji coba kendaraan mereka. Dengan mudah mereka menembak si monster kepala 3 yang disaksikan oleh Raija dan Miola. Namun Kohei tak gentar dan tetap menyerang Raija hingga film pun bersambung. Sampai jumpa di episode berikutnya.